Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Yeremia TW. Saudara sekalian, pada video yang lalu kita sudah menyelidiki mengapa alam semesta ini diciptakan selama 6 hari. Dan di sana kita mendapati bahwa 6 hari tersebut dibagi menjadi 2 fase, di mana setiap akhir fase tersebut menunjukkan bahwa Adam sebagai gambaran Kristus Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Namun demikian saudara, kita bertanya-tanya, mengapa harus hari yang ketiga? Mengapa fase itu harus terdiri dari 3 ditambah 3? Kenapa tidak 4 ditambah 4 atau 8 ditambah 8, 7 ditambah 7, tetapi mengapa harus 3 ditambah 3? Kita akan selidiki bersama, kita akan buka skema kita, mari kita saksikan. Nah, di sini saudara, saya tampilkan skema yang lebih lengkap. Di sana menunjukkan bahwa setiap hari di dalam fase-fase tersebut terdapat hal-hal yang identik, di mana hari yang pertama ini berbicara tentang terang, dan di situ ternyata terang ini melambangkan pribadi dari Allah Bapa. Kita bisa lihat di dalam Alkitab kita bahwa terang ini simbol dari pribadi Allah Bapa. Di dalam Daniel 2 ayat 22 yang mengatakan, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Kemudian Ayub 3 ayat 30. Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru, di sana lebih jelas lagi di dalam Matius 5 ayat 45. Di sana dituliskan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi terangi untuk semua orang. Itulah wujud kasih Bapa yang mengasihi semuanya, baik orang baik, baik orang jahat, semua dikasihi oleh Allah Bapa. Kemudian hari yang kedua dalam setiap fase menunjukkan simbol dari pribadi Roh Kudus. Di sini dilambangkan dengan air dan udara atau atmosfer atau angin. Kita akan dapatkan petunjuk ini di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas 3 ayat 22. Mari kita baca, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus ini turun dalam bentuk simbolisasi burung merpati. Nah, burung ini juga ditunjukkan dalam hari yang kedua, pada fase yang kedua dalam penciptaan. Burung ini diciptakan hari kelima atau hari yang kedua pada fase yang kedua. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua dituliskan,
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, di sini menunjukkan bahwa Roh Kudus ini juga disimbolkan dengan bunyi tiupan angin keras. Saudara, bahwa dalam hari yang kedua dalam tiap fase ini, kemudian air yang juga merupakan simbol dari pribadi Roh Kudus. Di dalam Alkitab kita, hal ini kita mendapat petunjuk dari Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yaitu, barang siapa percaya kepadaku, ini kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus Kristus melambangkan, menyimbolkan Roh Kudus ini dengan aliran-aliran air. Nah, selanjutnya saudara, kemudian pada hari yang ketiga pada setiap fase, ini kemarin kita sudah dapati bahwa di situ muncul Adam yang adalah gambaran Kristus yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Nah, dari sini kita mendapatkan jawaban mengapa didapati angka 3 tersebut. Ternyata dari posisi tiap fase pada penciptaan, gambaran dari pribadi Allah Sang Putra tersebut muncul pada hari yang ketiga pada tiap fase. Saudara sekalian, hal ini menunjukkan bahwa penciptaan langit, bumi, dan isinya ini adalah karya dari pribadi Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu tidak heran jikalau di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dituliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, dan seterusnya. Ini merupakan petunjuk bahwa karya penciptaan ini dikerjakan oleh Allah yang Maha Esa dalam wujud 3 pribadi yang diperkenalkan kepada manusia, yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Sang Putra atau anak manusia. Dan di sini pekerjaan dari Allah Sang Putra ini atau Yesus Kristus atau Mesias menunjukkan puncak dari karya yang Maha Kuasa. Karena di sini Adam sebagai gambaran Yesus itu selalu tampil pada hari yang terakhir pada tiap fase. Ini menunjukkan bahwa karya Allah melalui pribadi Yesus Kristus ini adalah puncak dari mega proyek Allah. Dan rancangan atau blueprint ini terselesaikan sempurna dalam karya-karya Yesus Kristus. Di sini ditekankan terutama karya kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara sekalian, pada akhirnya kita mendapatkan kesimpulan mengapa Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Yang pertama, bahwa Yesus menggenapi apa yang sudah dinubuatkan sejak semula.
Peristiwa penyelamatan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya ini merupakan penggenapan dari rencana besar Allah yang tertulis di dalam peristiwa penciptaan langit bumi dan isinya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa angka 3 ini didapati menunjukkan bahwa karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga tersebut adalah wujud dari puncak rancangan atau klimaks atau tujuan dari karya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Sang Putra. Di sini kita melihat, saudara, bahwa puncak karya dari setiap fase, baik fase 1 maupun fase kedua, ini ditunjukkan dengan sosok yang dominan, sosok yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi tokoh, yaitu pribadi Adam, yang merupakan simbol dari Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya.